Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya Sugeng Saryadi dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini saya mengangkat tema sesuai dengan arus waktu, space and time, arus waktu dan ruang, yang salah satunya adalah milik umat manusia atau milik dari penduduk dunia, yang saya berikan judul temanya itu Natal. Natal ini adalah memperingati, nanti akan tentu tamu saya akan menjelaskan lebih jauh, memperingati kelahiran daripada Yesus. Kalau Islam, kelahiran daripada Isa Al-Masih, kan begitu ya Ustadz ya. Tapi saya akan sapa dulu tamu-tamu saya. Yang pertama, anak muda ini, saya akan banyak bergantung pada Bapak Suhairi Misrawi, intelektual muda, Direktur Eksekutif dari Moderate Muslim Society. Begitu ya? Ya. Saya kadang-kadang nggak ngerti kenapa mesti disebut moderate gitu. Betul nggak Ustadz ya? Nah, yang berikutnya nih, pasti ini sebagai tempat kita menggali ilmu, Kiai Haji Said Agil Siraj. Selamat datang Ustaz. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nah, yang berikutnya di sisi kiri saya, mereka yang akan memperingati Natal. Yang pertama Bapak Richard Bagun. Selamat datang Mas Richard. Selamat datang. Memimpin redaksi harian Kompas, harian yang sangat berpengaruh di Republik ini. Dan yang berikutnya Bapak Profesor Dr. Muji Sutrisno, sobat saya nih. Selamat datang. Selamat malam. Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara. Saya nggak habis-habis baca buku dia, belum habis sudah dikirim lagi, belum habis sudah dikirim lagi, kan begitu Romo ya. Bapak sekalian, untuk untuk tema Natal saya akan memberi sedikit enlightening ya. Ini manusia dan agama. Kadang-kadang saya bertanya pada orang ini, agama dulu atau manusia dulu? Saya sering tanyakan itu, tetapi itu dijawab saja masing-masing. Saya nggak mau memperdebatkan itu. Pasti jawabannya sama. Saya menganggap agama itu bagian dari 5.000 tahun sebelum Masehi sampai kemudian sesudah Masehi, itu merupakan bagian daripada budaya, kebudayaan. Nilai kehidupan yang kita punyai sebagai manusia. Nah, dalam rangka Natal ini saya angkat ini karena komitmen meja diskusi saya bahwa saya tadi bercandaan, surga itu ternyata bukan seluas Bekasi, jadi cukup untuk seluruh penduduk di muka bumi ini. Yang saya mau katakan, jadi being plural, berbeda-beda agama itu tidak menjadi penyebab untuk bergeraknya makin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan itu. Kemudian yang menarik lagi, makin modern kita, pembangunan ekonomi makin kuat ini, ada kecenderungan di kota-kota besar sekarang Ustaz ya, agama menjadi tanda petik ya, komoditas yang menjadi penting sekali. Dan saya khawatir kalau ini tidak ditanggapi dengan rasionalitas kita yang lebih terbuka, bisa ini menjauhkan hubungan batin kita, kedekatan kita masing-masing. Nah, untuk ini saya akan ke Pak Said Agil Siraj ya, lebih afdol saya kira ya, biarpun Anda yang memperingati, tapi kan lebih saya lihat ke Pak Agil dulu dah. Jadi Pak Agil, ini kan di Indonesia macam-macam ya. Saya mengatakan selama Indonesia itu ada Ramadan, selama ada Natal, selama ada Nyepi, ada Imlek, dan seterusnya, dan tiap tahun diperingati dengan meriah, penuh toleransi, bangsa ini tidak akan lenyap daripada bumi Indonesia.
komentar Anda, Pak Agil. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang namanya keberagaman itu salah satu bahasa Islamnya ayat wujudnya Allah, ayat kemutlakannya Allah. Jadi memang sengaja by design Allah bahwa Dia menciptakan makhluk yang berbeda-beda, berbeda warna, kulit, budaya, bahasa, dialek, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu yang menolak hal ini merupakan orang yang mengingkari sunnatullah, mengingkari desain Allah. Nah, sejak dulu kita umat Islam Indonesia, sejak diislamkan oleh para wali 9, sudah menerima kenyataan bahwa Islam yang diajarkan oleh beliau-beliau itu Islam yang menyatu dengan budaya, Islam yang yang mudah diterima, mudah diserap, mudah diamalkan oleh orang Jawa dan sekitarnya karena mix dengan budaya. Bukan Islam yang membawa budaya Arab dibawa ke sini, tidak. Nah, contoh salah satunya misalkan Sunan Kudus namanya Ja'far As-Shadiq bin Utsman Al-Hamadani namanya. Melihat orang yang tadinya Hindu walaupun sudah masuk Islam, kenyataannya melihat sapi disembelih itu masih sakit. Maka Sunan Kudus melarang masyarakat Islam Kudus korban dengan sapi, diganti kerbau. Padahal di Quran nggak ada kerbau itu. Yang ada onta, sapi, kambing. Betapa bijaknya Sunan Kudus menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis. Walaupun kami sudah masuk Islam, karena masih ada rasa menghormati sapi, itu diberi peluang. Itu Sunan Kudus. Kemudian banyak sekali orang Jawa barangkali dulu paling males cuci kaki, padahal kalau wudhu itu pasti cuci kakinya kan. Maka di depan pintu masuk masjid atau musola ada air. Orang masuk ke masjid mau nggak mau pasti kakinya nyemplung air, kakinya pasti dibersihkan oleh air. Masuk itu ada, kalau sekarang sudah tidak ada, ini dulu ini. Nah, ini artinya apa? Artinya bagaimana para wali songo itu sangat bijak mendahulukan keharmonisan, mengalahkan atau meminimalisir konflik antara iman dan ajaran dan budaya. Contoh yang paling tegas lagi, Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah. Di Mekah itu di Masjidil Haram 360 berhala, tidak diapa-apakan. Nah, setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah 8 tahun kemudian bisa masuk Mekah dengan kemenangan. Orang Mekah masuk Islam semua. Setelah itu baru dengan kesadaran sendiri orang Mekah membersihkan Masjidil Haram dari berhala. Jadi 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah tidak pernah mengganggu, mengusik berhala itu. Yang penting stabilitas dulu, harmonis dulu. Soal nanti ada keyakinan bahwa berhala itu harus dibersihkan dari kemauan mereka. Nah, ini Islam yang sebenarnya dari kita. Nah, akhir-akhir ini fenomena radikal ekstrim itu saya yakin dari luar, bukan dari dalam bangsa. Ya. Romo, jadi coba dicerahkan ya kepada umum, karena saya sangat committed untuk apapun yang masih bisa saya lakukan ya. Tidak bisa kita juga menekan kekerasan dengan kekerasan ya, tapi lebih dengan persuasi yang semacam ini lebih banyak, lebih baik. Coba Romo jelaskan ya, ini Jerusalem misalnya. Ya. Jerusalem sepanjang sejarahnya itu tempat yang suci buat hampir 4 agama itu, baik Taurat, Injil, kemudian Islam dan Kristen. Coba lanjutkan Romo, nilai-nilai kelahiran, memperingati kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus ini dalam kita semua mencoba memberi nilainya ketika kekinian Indonesia itu. Romo, silakan Romo. Ya, sebenarnya ketika kita merayakan Natal ya, itu kan perayaannya itu dalam keimanan di batin dan dalam sikap iman dari agama Kristiani sendiri. Dan itu menarik sekali dalam dialognya. Kalau kita lihat Injil Lukas 2:11, itu di sana dikatakan jelas sekali. Hari ini akan lahir bagimu Sang Juru Selamat di kota Bethlehem, di kota Daud itu.
Jadi hari ini, dan itu wujudnya adalah kabar gembira. Nah, Injil dibuka dengan jangan takut. Ya, kabar gembira itu jangan takut kalau berbuat baik untuk berkembang. Ya, lalu di belakang diakhiri juga dengan jangan takut. Ya, karena setelah bangkit, lalu Yesus akan mendahului untuk mewartakan kebaikan ke semua itu. Nah, yang menarik kalau dalam dialog-dialog kami itu Islam sendiri kan mengatakan Isa Al-Masih. Ya, dan di Al-Quran juga, dan harus dengan penuh hormat. Dan dengan penuh hormat di situ. Nah, saya sampai mengalami sesungguhnya ketika kita mengatakan dalam bahasa Inggris itu Jesus of Nazareth, Yesus dari Nazaret. Nah, itu kita bisa ketemu. Ya, bisa omong dengan enak, historis dan segala macam, bisa saling memahami. Tapi begitu kita mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret ini adalah Kristus dalam iman kami. Ya, artinya Christ of the faith. Iman itu sendiri. Nah, di situ kita diharapkan menghormati. Ya, sama seperti ketika turunnya Al-Quran juga kita hormati sebagai diwahyukan dari Allah sendiri. Nah, saya kira ketika begini, ada tadi yang menarik sekali, agama itu atau wahyu Allah atau kasih Allah. Bagaimana kita akan mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau tidak mengasihi saudara-saudara kita yang paling kelihatan? Teman saya yang belum lama meninggal itu dia membuat ini untuk sebuah aksi supaya kita bertobat, tapi juga untuk peka pada yang lain, untuk mencintai itu sendiri. Nah, yang menarik sesungguhnya di Nusantara ini hampir semua agama-agama besar monoteis atau yang dari awal itu masuknya lewat jalan inkulturasi dan kultural sekali, kebudayaan itu sendiri. Ya, sampai akhirnya justru di sana wajah bagaimana wajah manusiawi itu. Ya, kami di Senari dulu, dan saya ingat betul almarhum Mangunwijoyo Romo itu mengatakan, Anda jangan beragama dulu kalau belum manusiawi, ramah atau menghayati itu dalam hubungan satu sama lain. Jadi yang kita harapkan justru dalam wajah budaya agama itu adalah tolong agama ini diwajahkan keramah tamaan manusiawi itu sendiri, bahasa manusiawi itu sendiri, kepeduliannya. Lalu dalam pesan Natal ini juga, ya kan, bahwa jangan katakan untuk komersialisasinya, tapi bahwa di situ sang juru selamat lahir dalam wujud manusia untuk menyelamatkan kita. Nah, bahasanya juga manusiawi itu sendiri. Zuhairi, lanjutkan ya Zuhairi ya. Barangkali ada perlunya kalau ketemu begini. Ini kadang-kadang diskusi begini yang televised, tidak semua orang memberanikan diri. Kadang-kadang diskusi ini biar tertutup saja. No, kita harus buka ini kepada umum karena ini merupakan pencerahan yang paling fair, paling manusiawi istilahnya itu. Karena pada intinya susunan saraf kita semua itu sama, baik itu yang Hindu, yang Katolik, yang Kristen, yang Islam sama. Jantung kita sama, kemudian otak kita sama, semuanya itu. Dan yang penting itu ternyata beragama itu sepertinya itu fitrah ya, kita itu fitrah, kita memerlukan itu iman gitu. Lanjutkan Suhairi. Ya, saya kira dalam suasana Natal bagi kami yang umat Islam misalnya, ini adalah waktu untuk melakukan kontemplasi, permenungan yang bisa memperdekat kembali, mempererat persaudaraan antara kalangan Muslim dengan kalangan Kristiani. Di dalam tradisi Islam, kalau kita baca Al-Quran, itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang banyak dilupakan oleh kita umat Islam. Apa sungguhnya esensi dari Bismillah itu? Esensinya adalah kasih sayang. Dan kita tahu bahwa fundamen dari ajaran Kristen dan Katolik itu adalah kasih. Yesus sebagai membawa juru selamat, membawa kasih. Jadi sebenarnya kalau kita mulai dengan prinsip Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sebenarnya kita bisa merayakan Natal ini dengan begitu hikmat, saling bahu-membahu, dan ini yang saya rindukan. Saya pernah belajar di Al-Azhar, selama 5 tahun. Saya melihat para ulama Al-Azhar itu
datang ke gereja. Tidak hanya mengucapkan selamat Natal, tetapi mereka juga merayakan. Bahkan kita tahu misalnya di Palestina, yang kita anggap ini adalah perang antara, anggaplah Islam dan Yahudi sebenarnya kan begitu. Kita tahu misalnya sekarang di Palestina sendiri itu ada sekitar 5.000 orang Kristen yang hidup di sana. Dan ketika perayaan Natal seperti sekarang, Mahmud Abbas, presiden Palestina, itu juga berkunjung ke Bethlehem, gerejanya di mana Yesus lahir itu, dan merayakan juga. Jadi menurut saya akan sangat baik. Saya pribadi, Mas Sugeng, setiap kali Natalan saya datang ke gereja. Saya secara acak saja, random, saya datang ke gereja, udah kaget. Nah, Mas, saya ikut. Bagaimana Natal ini tidak hanya perayaan milik dari kalangan Kristiani, tetapi juga milik dari umat Islam juga. Kenapa? Kalau saya NU dan belajar sama beliau ini, di NU itu kan kita diajari ada 3 level persaudaraan, kata Ki Ahmad Siddiq. Yang paling rendah itu persaudaraan keagamaan. Jadi kalau kita seagama bersaudara itu paling rendah, dan itu wajib. Sesama kalau Katolik harus bersaudara sama itu paling rendah, kata Kiai NU. Persaudaraan yang lebih tinggi itu adalah persaudaraan kebangsaan. Nah, ini kita sekarang yang menghadapi persoalan sekarang. Ahmadiyah kayak mau agama adat, kayak mau tarekat, mau NU, mau Muhammadiyah, mestinya kita harus menghadapi persaudaraan kebangsaan. Dan yang lebih tinggi, ini khas dari Islam Indonesia, sungguhnya adalah disebut oleh Ki Ahmad Siddiq persaudaraan kemanusiaan. Ini yang paling tinggi, yang harus kita terus dorong ke depan. Tadi pertanyaannya, mana dahulu agama atau manusia? Sesungguhnya, apakah manusia itu hidup untuk beragama atau agama untuk manusia? Jadi menurut saya, inilah tantangan kita ke depan, membangun basis kemanusiaan, bahwa kita ini dipersatukan semata-mata, kata Al-Quran itu sebagai khalifah. Itu menarik sekali, Mas Sugeng, ketika di dalam surah Al-Baqarah disebutkan bahwa dan kami ciptakan di muka bumi khalifah. Jadi yang Islam juga khalifah, yang Kristen khalifah, Yahudi khalifah, Hindu khalifah. Jadi apa itu khalifah? Kita makhluk mulia yang diberikan akal budi oleh Tuhan. Jadi menurut saya poinnya adalah saya merindukan sebagai kader muda bagaimana seorang Muslim juga ikut merayakan Natal, sebagaimana orang Kristen dan Katolik juga merayakan Idul Fitri. Jadi ini adalah perayaan nasional, perayaan kemanusiaan. Mari kita tebarkan kasih sayang pada hari yang sangat mulia. Rika, teruskan nanti ya Rika. Ini menariknya itu begini, Cak. Jadi saya tidak mendalami seperti Suhari atau Pak Agil atau Romo dalam keagamaan beliau, tetapi nilai-nilai scholar, akademisi yang membaca sendiri dan seterusnya, ya, buku-buku baik itu Bible, termasuk buku Bible saya dihadiahi oleh anak buah saya di sini, yang itu siapa namanya, Swantoro. Bible yang bahasa Jawa. Jadi itu buat saya lebih enak bacanya, ternyata untuk bahasa Jawa lebih. Nah, Richard, di dalam Islam itu kan ketika yang disebut turunnya Al-Quran, jadi ketika yang disebut tadarusan itu, kalau zaman modern itu tadarusan 6.600 sekian, mau ditelan 1 bulan, padahal kalau Nabi 23 tahun itu. Nah, 23 tahun baru kita nyerah. Nah, kita ini di masyarakat modern nggak sabar, telan habis dalam waktu 1 bulan kalau bisa tadarusan tamatan Al-Quran itu. Nah, kita coba jelaskan nih dengan perkembangan geopolitik yang makin tidak menentu, yang disebut agama yang institutionalized, yang menjadi institut, agama yang menjadi institut itu yang, tapi antara lembaga, antara itu yang tadi disebut itu di Yerusalem sendiri, di Palestina sendiri, itu ngumpul di sana. Nah, saya ingin ada mimpi, saya itu diskusi-diskusi agama itu, siar-siar agama jangan pisah-pisah gitu loh. Richard. Ya, saya sebagai wartawan, Pak Sugeng, saya ke Tanah Suci, ke Palestina, dan orang Palestina mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu orang Palestina, ya, karena memang lahir di Bethlehem, itu tanah Palestina. Dan dalam seluruh literatur sebetulnya memang dia lahir di tanah Palestina. Dan interaksi itu sampai sekarang seperti tadi yang Bung Zuhairi mengatakan, sebagian orang Palestina itu Kristen. Kemudian saya juga pernah mau masuk tapi ke halaman saja, ke Al-Aqsa. Karena saya melihat
di sana ekspresi kebersamaan itu muncul, sangat muncul. Saya tidak ada pengalaman di Mesir, tapi saya pernah ke Mesir juga. Tapi mereka menghargai karena ada nilai-nilai kemanusiaan. Saya kira yang diagungkan oleh agama itu kan pasti nilai luhur yang tentu ada koneksi vertikal ya. Dan itu saya rasakan. Dan kita di sini juga menemukan keluhuran-keluhuran itu dalam setiap perayaan, misalnya perayaan Idul Fitri. Kita semua merasa kalau Idul Fitri bukan perayaan Islam. Itu perayaan kemanusiaan karena kita semua terlibat, dan teman-teman saya orang Katolik atau Kristen itu pergi mudik juga. Mudik, dan dia tahu itu nih kesulitan, tetapi merayakan. Dan saya di tempat yang terbatas, tentu di lembaga, kita merayakan itu buka bersama dan kita saling mengolok di situ. Tapi yang kita rayakan itu kemanusiaan. Lalu juga seperti sekarang ini juga kita tidak ada perbedaan. Bahkan waktu buka puasa, yang duluan itu bukan teman-teman kita yang dari Muslim, tetapi orang-orang itu lalu saling mengolok, dan tapi dalam kekerabatan. Dan kita menikmati kebersamaan itu. Lalu juga hanya masalah sekarang antara penghayatan yang bersifat kultural ini, lalu di mana kita semua menempatkan diri sebagai bagian dari kebersamaan, lalu dikaitkan yang tadi yang dikatakan oleh Pak Sugeng, pendekatan lebih struktural. Nah, di sini struktural selalu berbahaya karena dia punya agenda, karena ada yang harus ditopang jadi karena strukturnya sendiri kan ada sistem, ada yang di bawah, ada yang di tengah, di atas. Ini harus ada penopangnya, dan penopang yang bisa rekayasa, yang bisa bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Jadi ada kepentingan lain dari menjaga sistem itu. Itu bukan hanya saya kira di setiap agama. Maaf, di sini saya ada Romo Muji yang memang kalau dulu apa yang dikatakan oleh Roma itu selesai. Jadi mungkin saya bisa kutip. Jadi ada peribahasa, saya kira nanti saya bisa dikoreksi oleh Roma. Jadi Roma locuta, causa finita. Roma locus itu apa yang berbicara, apa yang dikatakan oleh Roma semuanya nggak boleh dibantah. Apa yang dikatakan oleh Romo Muji menyangkut akidah, saya tidak boleh bantah. Tetapi dalam level kultural, saya dengan Romo Muji sekarang menjadi partner yang baik untuk mencari searching the truth itu loh. Ini bilang Romo begini, tapi dan karena terbuka dalam suasana terbuka ini, memang ikut. Nah, kembali ada yang lain yang menjadi keprihatinan kita, Pak Sugeng, bahwa orang lain sekarang bukan masuk lorong-lorong yang terbuka itu, tapi lorong yang sempit. Dan bagaimana kita mengajak mereka supaya juga masuk dalam dunia yang lebih terbuka ini. Itu aja tantangan. Jadi sekarang coba kita masuk ke tahap kedua ya, yang saya sebut institutionalized religion. Ini yang agama yang terlembagakan. Ini kan masalah kita sebetulnya itu. Saya mendengar kita berlima di sini, I don't see any problem. Dan ini semua kepada semua yang ada di tanah air. Tapi begitu masuk ke agama yang terlembagakan, Kementerian Agama misalnya sudah mulai, iya toh, menyelesaikan masalah Ahmadiyah nggak bisa menyelesaikan, sweeping yang macam-macam nggak bisa menyelesaikan. Ini menjadi rumah ibadah sampai sekarang yang di Bogor itu nggak bisa selesai. Pak Said, komentar Anda? Ya, saya jadi heran Pak ya, kalau di Quran jelas sekali, dan saya kira semua yang disebut tadi apa itu dari Kementerian Agama, saya kira baca semua, bahwa la ikroha fiddin, tidak boleh ada tindakan keras dalam agama. Dibalik juga benar, tidak ada agama ketika kita lagi sedang berlaku keras. Ada ayat lagi yang surat Al-Hajj 41, Tuhan memberi izin, Tuhan membiarkan di muka bumi ini ada gereja, ada sinagog, pagoda, kelenteng, dan masjid, asalkan semuanya itu membesarkan nama Tuhan. Ada itu Pak di Quran jelas. Ada lagi ayat Quran lagi yang mengatakan sesungguhnya orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Sabea ya, yang penyembah bintang, asalkan beriman pada Tuhan, pada hari akhirat, dan beramal saleh, semuanya dijamin selamat. Ada ayat Quran begitu Pak. Dan saya kira semuanya baca. Nah, tapi karena kepentingan institusi tadi, kemudian kadang terpotong-potong cara membaca Al-Quran. Nah, sebenarnya gejala institusi ini sejak Nabi Muhammad sudah mencontohkan, sering saya katakan,
Nabi Muhammad tidak pernah memproklamirkan negara Islam dan tidak pernah mendeklarasikan negara Arab. Tidak negara agama dan bukan negara etnik. Negara Madinah. Madinah artinya beradab. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad masuk kota Yathrib, namanya Yathrib, melihat masyarakatnya yang plural, ada muslim pendatang namanya muhajirin, ada muslim pribumi namanya ansor, kemudian ada Yahudi non-muslim. Nabi segera memutuskan bahwa semua ini adalah satu umat, asalkan satu visi misi, satu cita-cita, satu garis perjuangan. Tidak pandang bulu muslim pendatang, muslim pribumi atau non-muslim. Nah, dari situlah nama Yathrib diganti Madinah. Nah, diganti masyarakat yang beradab. Tadi namanya Yathrib diganti kota Madinah. Dan itu sampai akhir hayat Nabi Muhammad mempertahankan itu. Sampai ketika pergi haji, pidato di Arafah, pidato terakhir, katakan haji perpisahan, mengatakan, wahai manusia, bukan wahai orang Islam, bukan wahai orang Arab, wahai manusia, nyawa kalian suci, hak harta milik kalian suci, dignity kalian semuanya suci, seperti sucinya hari wukuf ini, bulan haji ini, dan kota Mekah ini. Itu artinya Nabi Muhammad, kalau bahasa sekarang deklarasi human right lah, dan 3 serangka itu. Jadi semua manusia itu nyawa, harta, dan harga dirinya harus dihormati. Tidak pandang bulu siapapun orang itu, agamanya apa, atau etik apa, atau dari mana datangnya. Setelah itu kemudian Nabi Muhammad 80 hari meninggal dunia. Itu pesan terakhir pidato di Padang Arafah. Jadi saya mengajaklah sekaligus mumpung ada kesempatan di acara ini, semua para ustadz, para kiai, para dosen yang paham tentang ini, mari sampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Jangan ada yang disembunyikan. Bahwa Al-Quran menerima kehidupan yang pluralisme, menerima prinsip-prinsip kebersamaan, bahkan pemerintah menerima kenyataan bahwa manusia itu semuanya makhluk Tuhan. Kalau tadi Pak Mas Zuhairi Bismillahirrahmanirrahim yang lebih tegas lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Harus positif dengan ciptaan Tuhan. Artinya gitu. Kita setiap melihat ciptaan Tuhan harus memuji, harus positif. Jadi lepas dari agamanya apa, terus etniknya apa, harus positif, harus alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu maka Nabi Muhammad berhasil mewujudkan sebuah komunitas sosial yang berdasarkan tamadun. Nah, setelah itu ada bergeser. Setelah Khulafaur Rasyidin sudah pan-islamik. Nah, sudah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah mulai Islam yang ditonjolkan. Tapi bagaimanapun masih bisa dibanggakan karena mereka betul-betul Islam, betul-betul tidak karena kepentingan apa-apa, yang betul-betul Islam. Nah, setelah itu dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah mulai Islam dijadikan kepentingan kekuasaan. Sudah mulai melembat. Ya, siapapun yang oposisi akan dihantam dengan atas nama atau dengan menggunakan nama agama, sehingga langsung dituduh kafir, murtad, zindik, keluar dari Islam, harus dibunuh. Gitu. Itu Romo lanjutkan Romo ya. Jadi ternyata yang membuat, kalau baca baik itu Bible, baik itu Taurat atau Al-Qur'anul Karim, membaca kitab itu yang betul-betul itu bukan melembaga, itu garis-garis agama yang seperti yang diajarkan gitu. Tapi begitu misalnya tadi kan cerita tentang Romawi tadi. Pokoknya kalau Romawi udah mengatakan ini udah nggak boleh lagi. Romo, ini di kita kenapa kemudian kekerasan ini muncul? Nah, saya ingin ketika kita semua nanti memperingati nilai daripada Natal, tadi Pak Ustadz kan sudah menyangkut pada umum juga, kesempatan ini harus kita sampaikan juga. Romo, mana Romo? Ya, pertanyaan pertama kan selalu sejak kapan sungguhnya ketika tadi nilai persaudaraan manusiawi dari wajah agama ini itu lalu membeku atau dilembagakan. Di Kristiani sendiri itu juga ada kerinduan ketika semua ada kecenderungan pelembagaan dari agama, itu lalu muncul gerakan untuk gerakan Yesus Kristus yang awal. Ya, jadi kembali ke awal. Maka muncul buku juga bahwa Yesus Kristus atau Yesus dari Nazaret sebelum gereja
sebelum lembaga gereja. Jadi problemnya kan tadi, ketika kekuasaan, lalu birokrasi, lalu kemudian kepentingan itu saling beradu, lalu cocoklah yang sering dikatakan itu, politik itu sesungguhnya adu kekuatan, memecah. Ya. Sementara kebudayaan itu menghidupi, menyuburkan, rahimnya bisa terus berjalan keluar. Saya jadi ingat pemenang Nobel Sastra Ignazio Siloni dari Itali. Itu dia nulis buku, ya, dia hidup pada zamannya Mussolini. Dia nulis buku bagus sekali, beberapa buku apa Bread and Wine, ya, vino dan anggur, dan di sisi lain lalu Fontamara. Dia nulis bagus sekali sebagai kritik atas tadi pelembagaan tadi. Dia mendapatkan sekali Christianissimo senza chiesa. Jadi kekristenan yang tanpa lembaga. Artinya betul-betul sebagai gerakan tadi manusiawi, saling mengasihi, lalu kita secara kebudayaan jalan. Dan dia juga mengatakan kritik yang lain karena dia adalah orang tokoh sosialis yang dalam di situ dia juga mendambakan sosialisme senza partito. Jadi sosialisme yang tanpa partai. Jadi kita lihat partai, lalu birokrasi dan main kuasa itu, lalu politik di situ, lalu awas, hati-hati di situ. Nah, ketika mau kembali mewajahkan tadi kasih yang diwajahkan manusiawi, kepedulian dan segala macam di sana, itu sebenarnya Nusantara ini sampai sekarang dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya itu kita nggak bisa jalan terus tanpa kembali ke tadi itu local genius, tanpa kembali ke kemajemukan kita masing-masing, tanpa sumbangan satu sama lain. Dan itu kan kelihatan sekali. Misalnya Prambanan itu, ya, itu Jawanisasi Hindu atau Hinduisasi Jawa. Ya, itu kan prosesnya lalu yang terjadi kan osmosis itu sendiri, ya kan. Ya, tapi yang saya lihat dalam sejarah ketika kita bisa bicara secara kebudayaan dan masuk, itu kita menghidupi terus. Tapi begitu kita main dan menafsirkan dengan kekuasaan dan kemudian mau benarnya sendiri, itu kan problemnya di situ. Ketika agama kita pandang sebagai jalan kebenaran, padahal Allah sendiri kan tidak mengatakan demikian, malah membuka semua untuk ke wilayah di sana. Itu salah. Lanjutkan ya, Zarawi ya, lanjutkan kembali. Ini makin menarik karena dugaan saya nggak salah, Pak. Saya waktu mau ketemu Anda, saya pikir kenapa ini budaya kekerasan menguat betul. Tadi saya gembira bahwa Pak Hakim mengatakan mumpung melalui TV ini kita usah ini jangan ada yang disembunyikan. Jadi the truth, the whole truth, nothing but the truth tentang beragama itu. Lanjutkan. Ya, lembaga kami Modern Muslim Society melakukan semacam monitoring terhadap kekerasan yang bernuansa agama di Indonesia. Dari tahun 2009 sampai tahun 2011 itu kecenderungannya meningkat. Dan salah satu kesimpulan kami, kenapa kekerasan itu meningkat, itu bukan karena masyarakat kehilangan nilai, tetapi karena ada pembiaran dari negara. Ada pembiaran dari negara terhadap mereka yang melakukan tindakan-tindakan ekstrim atau melanggar hukum. Dalam banyak kasus, misalnya kasus pembunuhan anggota Jemaat Ahmadiyah di Cikesik, itu pembunuhan yang sangat sadis, Mas. Bisa ditonton melalui YouTube. Tahu nggak? Pelaku kekerasan itu hanya dihukum 6 bulan. Dan Ahmadiyah sebagai pihak korban juga dihukum 6 bulan. Jadi pelaku dan korban sama-sama dihukum 6 bulan. Ini menjadi masalah yang cukup serius dan negara tidak hadir untuk memberikan semacam punishment yang berkeadilan bagi masyarakat. Yang terakhir adalah yang sangat menyesalkan kita adalah kasus GKI Yasmin. NU juga sudah meminta kepada pemerintah untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan hukum. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang? Negara juga diam. Negara juga melakukan pembiaran. Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa GKI Yasmin berhak untuk beribadah di mana di situ. Jadi menurut saya kita ini bangsa ini punya nilai toleransi yang sangat kuat yang bersumber dari hazanah agama kita masing-masing. Kita mempunyai filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Kita mempunyai konstitusi yang menjamin kebebasan beragama, Undang-Undang Dasar pasal 29 itu. Kita juga sudah meratifikasi hak asasi manusia. Hanya satu nih, Mas, yang belum terjadi adalah keberanian pemerintah
untuk mengambil tindakan berdasarkan konstitusi. Jadi kekerasan yang terjadi sekarang ini adalah semata-mata karena pembiaran dari negara yang dan ini pengalaman di mana ekstremisme itu berkembang ketika negara lemah. Lihat misalnya Mesir, lihat misalnya Yaman yang sekarang bergejolak, ya, dan Pakistan, lalu kemudian Afghanistan. Bayangkan dalam kasus Ahmadiyah, negara itu dan sebagian dari agamawan mengatakan mereka meminta meniru Pakistan. Padahal Pakistan itu adalah contoh terburuk dari penanganan kasus Ahmadiyah. Saya mengatakan contoh terbaik penanganan Ahmadiyah itu Malaysia dan Singapura. Ahmadiyah dan di Malaysia dan Singapura sesat. Jadi dan memang hak setiap orang mengatakan sesat, tetapi Anda tidak boleh melukai mereka, tidak boleh membunuh mereka. Dan hukum harus ditegakkan. Jadi Ahmadiyah sesat itu bukan barang baru. Di Malaysia sesat, di Singapura sesat, tapi di Singapura mereka boleh beribadah dengan aman, tidak diganggu di dunia negara, dan bahkan kalau ada kelompok-kelompok yang mengatakan sesat mencederai mereka, mereka akan ditindak secara hukum. Itu juga di Malaysia. Jadi menurut saya bangsa ini membutuhkan seorang pemimpin yang tegas menegakkan hukum. Kalau pemimpinnya tidak mempunyai keberanian seperti yang kita lihat sekarang, maka yang terjadi adalah the rising of extremism di Indonesia. Ini yang kita khawatir, Mas. Jadi kelompok-kelompok yang menurut monitoring kami itu, kelompok-kelompok ekstremis di Indonesia ini beranak pinak, Mas. Kalau dulu masih bisa diidentifikasi 1, 2, 3. Sekarang menurut kami ada 25, Mas. Dengan baju yang berbeda. Dan ini bukan karena NU, bukan karena Muhammadiyah, bukan karena umat yang ini semata-mata karena tadi itu ada kepentingan politik negara yang bahkan saya kadang-kala ingat Gus Dur mengatakan yang kelompok ekstremis itu kan peliharaan tentara dan polisi. Jadi kadang-kadang saya kalau ini sudah terjadi, kita sudah mirip-mirip Afghanistan dan Pakistan. Dan ini adalah sumber masalah yang sangat serius bagi masa depan Indonesia, bagi masa depan Bhinneka Tunggal Ika. Rika, saya menjelang di tanggal 25 kan makin mendekat ya, kesahduan kepenuh artian daripada memperingati Natal, kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim tadi itu kalau dalam Islam. Saya kira tadi Ustadz menyampaikan pada pendakwah agama, khotib kita, saya juga berpikiran begitu. Jadi sekarang ini lebih banyak kalau dalam bahasa noise, tapi substance dari gaduh riuh itu bisa dari subuh sampai subuh lagi, itu bulan puasa itu dari subuh sampai subuh. Nah, saya kira saya mau sampaikan pada yang sama juga kepada Anda. Jadi keheningan silent night, holy night nanti coba diisi betul-betul dengan renungan yang kalau tidak bisa datang dari brotherhood Islam yang mengeluh sekarang tentang kekerasan itu, kan Anda bisa juga mengambil alih ini sehingga itu bisa menerangi barangkali dalam 2-3 hari ini menyampaikan ide-ide dari syiar-syiar Anda di gereja-gereja, coba diperbaharui juga karena ini memang kekerasan itu sedang di mana-mana gitu, Rika. Komentar Anda? Ya memang mungkin Romo Mudi yang paling cocok ya karena bicara depan umat. Saya sendiri tidak bicara depan umat, tapi membangun komunikasi. Tapi kira-kira jarak yang saya ambil dan teman-teman di media itu sama ke Islam maupun ke Katolik. Jarak sama kan, dan nilai-nilai juga sama sebetulnya demi kemanusiaan. Tentu tidak ada yang tumpang tindih di situ, tapi malah memperkaya. Dari keadilan misalnya itu sangat tegas di Islam. Jadi keadilan harus ditegakkan, itu bukan jadi harus ditegakkan bukan karena ada dominasi kekuatan di situ. Jadi itu prinsipnya. Lalu kemudian ada kasih juga sama di Islam. Nah ini yang mau diamplifikasi ya seperti di media lah, sehingga audiensnya itu terbuka bukan untuk orang Katolik saja, tapi juga atau Kristen, tapi juga untuk semua. Lalu tapi kembali pada prinsip dasar, ini Natal sama dengan kelahiran, natus. Kira-kira sama dengan negara, nation, itu juga natus. Jadi dasarnya itu semua kelahiran, bukan, dan ujung di seberangnya itu adalah kematian. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Bung Zuhairi maupun Romo Muji, bahwa pergulatan kebudayaan kita, interaksi kita untuk
kehidupan dan kebaikan. Dan apakah pertanyaan kita, apakah Natal ini misalnya melahirkan sebuah pembaharuan bukan hanya di lingkungan oleh Katolik sendiri, tetapi juga bagaimana berinteraksi, memberikan energi positif pada yang lain. Karena kita hidup dalam ruang yang sama. Kita tidak mungkin, orang Katolik mengatakan, Pak Fransida mengatakan, kalau Anda tidak mau hidup bersama Islam, jangan jadi Katolik di Indonesia. Katolik di tempat lain, karena di sini kita ketemu saudara-saudara Islam. Dari 10, mungkin 9,5 Islamnya. Jadi kalau mau jadi Katolik, menjadi Kristen, ya itu harus bisa hidup dengan itu, menyerap nilai-nilai yang memang positif. Lalu nation, natus, mestinya kan melahirkan apa yang dilahirkan. Ya tadi yang disebutkan oleh Bung Zoheri, yaitu hukum yang kita tegakkan. Karena state kan dari stare ya kan, berarti berdiri tegak. Tegak apa? Tegak hukum. Tegak apa? Tegak kebaikan untuk kemaslahatan kita semua. Dan saya kira ini menjadi kaya ketika Islam memberikan kontribusi pada level ide dan praktek dan praksis. Juga dari dari Katolik sendiri. Bahkan mungkin Anda tidak beragama, karena bisa juga terjadi apa yang disebut piety without faith. Jadi kesolehan tanpa iman. Nah, nanti iman mungkin imannya nanti lah, tapi baik-baik dulu sikapnya, tanpa harus iman-iman dulu, baik-baik dulu. Tapi ini kan semua untuk bangsa ini sangat penting. Bagaimana misalnya ini momentum ini kita melahirkan, karena memang pesannya itu kelahiran, kegembiraan yang memberikan energi positif pada semua. Lalu negara sebetulnya natus juga, nation itu datang dari sisi yang sama, natus juga. Melahirkan apa? Melahirkan kebersamaan. Melahirkan apa? Melahirkan etos kerja keras. Melahirkan apa? Pemerintahan yang lebih bersih dan pembelaan yang lebih jelas pada tadi yang 3 yang disebut saya kira sangat jelas tadi oleh deklarasi hak asasi yang memang jelas di dalam Islam dan juga saya kira jelas juga di Katolik. Nah, sekarang kita tinggal mencoba memperbesar ini dalam interaksi kita di lapangan. Memang selalu gangguan itu saya kira bahkan kekerasan itu kan sudah dilembagakan. Jadi institutionalized violence itu. Karena ini menjadi ada sesuatu transaksi di situ, ada kepentingan di situ. Apakah ini hasil piaran atau kultur, ini yang memang tantangan kita. Nah, ini saya kira sangat kontemplatif. Pak Ustadz ya, ini masuk ke yang ketiga ini. Jadi kelahiran. Jadi saya mau menganggap Natal ini nanti kalau kita semua memperingati Natal, mestinya ini kalau kita majukan dengan kekinian tentang kebangsaan, membangun bangsa. Tadi yang disebut crime by omission itu kan, tadi yang Anda sebut itu pembiaran, kekerasan yang dibiarkan. Ustadz, bisa nggak kita masih punya harapan nggak nilai-nilai agama nanti Natal, nanti ada Muharram sudah ya? 1 Muharram sudah, Natal nanti berikutnya dan seterusnya. Kekinian, bisa nggak ini nilai kelahiran Yesus, Natal bisa memperlahirkan kembali komitmen kita membangun bangsa ini, nilai-nilai naik hajinya kebersamaan, naik hajinya 3-4 kali, sholatnya 5 waktu, kemudian ke gereja tiap hari Minggu, tapi memutuskan ini tidak baik, ini tidak terpuji. Masih ada harapan tidak, Ustaz? Harus ada harapan. Kalau di kita Islam itu namanya sudah level tasawuf ya, yaitu iman yang sesungguhnya. Jadi bukan doktrin, bukan hafalan, bukan bacaan, tapi iman sebenarnya adalah selalu hadir bersama Tuhan, atau kita selalu sadar bahwa Tuhan hadir bersama kita. Nah, ketika itu masuk atau betul-betul kita pegang, maka yang ada hanyalah kebaikan nanti. Yang ada hanyalah kemanusiaan, yang ada hanyalah kesantunan. Nah, kalau sudah yang bisa menjadikan tidak santun karena sudah ada kepentingan, Pak. Kalau dia sudah bisa menghadirkan Tuhan di setiap saat, dimanapun berada, bukan hanya di masjid atau di gereja, atau minimal kita sadar bahwa Tuhan selalu bersama kita dimanapun kita berada, itu akan lahir sebuah, dalam bahasa tasawuf, tajalliyat, manifestasi dari rahmat Tuhan yang akan semarak ya di tengah-tengah masyarakat kita ini. Sebab
Kalau sudah selevel itu, kalau sampai di tingkat itu, makom itu, yang namanya simbol itu nggak penting. Yang namanya simbol itu apa itu salib, apa itu sorban ya, apa itu beduk, apa itu lonceng, nggak ada artinya apa-apa. Apa sih artinya simbol itu? Bagi level bawah, simbol masih agak penting atau penting lah. Tapi kalau sudah kita apa sih artinya salib? Kalau di kanan kiri gereja masih banyak orang miskin. Apalah artinya masjid yang megah, sound systemnya 5.000 watt. Tapi kalau kanan kirinya umat Islam juga kumuh, miskin, dan anak-anak nggak sekolah, apa artinya itu? Sedangkan Nabi Muhammad sendiri ketika membangun masjid sangat sederhana. Malah yang dibangun lebih maju pasar. Menyuruh sahabat Abdurrahman bin Auf bangun pasar. Ketika mau masjid sederhana, pakai tanah liat saja dengan pelapa kurma. Artinya Muhammad mementingkan kebersamaan. Iya, bukan masalah yang vertikal kudu bertingkat. Nah, masalahnya gini, masalahnya kalau sudah yang hanya dibicarakan atau dipentingkan hanya vertikalnya, itu orang ini nanti lama-lama dengan tidak terasa dia sendiri menjadi sesat, Pak. Saya lah, contohnya saya lah. Saya sendiri akan menjadi sesat, Pak. Apa? Seakan saya menempati tempatnya Tuhan dan jadi hakim. Ini salah, ini sesat, ini menyimpang. Karena saya merasa saleh. Kalau hanya kesalehan ritual ya. Tapi kalau kita imbangi dengan kesalehan kebersamaan, kesalehan sosial, kepedulian kemanusiaan, kita nanti akan merasa ternyata kita juga sama dengan yang lain. Gitu. Jadi kalau saya menganggap diri saya saleh, itu nanti akan jadi hakim. Malah lebih garas bertuhan. Tuhan pun nggak semarah dia nanti. Dia akan lebih kejam daripada Tuhan. Ya, menuhankan dirinya. Gitu. Menarik sekali. Romo lanjutkan Romo ya. Jadi memberangkati kelahiran seorang rasul ya, seorang nabi. Saya tadi menanyakan masih bisa ini menyemangati, menggerakkan kesyahduannya nanti ketika menundukkan di gereja-gereja itu. Bisa tadi yang disebut oleh Kiai Ustadz tadi, kita membangun masjid tapi di sekeliling kita masih korup, masih reyot sekolah-sekolah kita dan seterusnya. Barangkali ini menjadikan tema untuk sesuatu yang lebih utama setiap kita memperingati hari-hari besar beragama kita. Romo, yang dahsyat dari kelahiran Natal itu sebenarnya Allah sendiri amat sangat menghargai proses. Jadi kandung 9 bulan ya sebelum Yesus lahir itu. Jadi hidup yang dengan proses itulah yang betul mau dihargai. Ya, dengan detail, dengan satu persatu ke arah kedewasaan semua. Dan yang kedua sebenarnya selama agama-agama ini tidak bersatu mencari bahasa tadi kemanusiaan untuk soal kemiskinan, untuk soal kebodohan itu, untuk soal semua keadilan itu, selama agama-agama ini tidak bisa menemukan untuk bersama-sama menyelesaikan soal itu, dia tidak bisa menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kasih, karena konkret sekali harus terjadi di antara kebetulan itu sendiri. Itu yang terjadi dan muncul. Nah, itu yang harus kita usahakan semua. Tapi justru sekarang tantangan ke depan kan memang kekerasan ini. Lalu ini kan saya sebut saja budaya yang dead culture ya kan. Ya, budaya yang senang dengan kematian itu. Ini harus dilawan dengan kebudayaan yang menghidupi. Dan itu yang dibawa dengan kelahiran Natal ini. Mari kita menularkan itu untuk semakin berkembang mencintai hidup ini, saya kira, dan mencintai sama kita itu. Zuhairi lanjutkan ya. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Itu mewakili bukan hanya untuk Islam sebetulnya. Tadi yang disebut itu dilanjutkan, Tuhan mempersoalkan, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Ternyata bukan mereka yang tidak membaca Al-Quran, bukan begitu. Lanjutkan. Ya, kalau kita lihat kan penyaliban sendiri itu kan pengorbanan Yesus untuk memihak kepada orang tertindas. Jadi sebenarnya fungsi kehadiran dari Yesus ke muka bumi sungguhnya adalah itu untuk memihak kepada orang-orang yang lemah. Sama dengan ayat tadi, ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi sungguhnya di dalam Islam orang yang mendustai agama itu adalah orang yang selalu tidak peduli pada orang miskin dan selalu menghardik-hardik anak yatim. Jadi menurut saya dan oleh karena itu di dalam tradisi Islam, Romo, kita ini orang Islam
belum beriman kalau kita tidak beriman kepada Nabi Isa. Yang mah rukun iman, iya disebut. Ya. Jadi kita harus beriman. Kenapa? Karena dia adalah keteladanan, simbol keteladanan. Dan oleh karena itu menurut saya, marilah kita jadikan ini sebagai simbol kebangkitan bagi bangsa. Kembali kepada tadi fitrah, kembali kepada jalan keadilan, kembali kepada kemanusiaan, bahwa agama ini hadir untuk membela orang miskin, negara ini hadir untuk membela orang miskin. Jadi itulah intinya kehidupan. Jikalau ada keseimbangan, ada hablum minanas, maka akan ada hablum minallah. Begitu pula kalau vertikalnya bagus, mestinya kemanusiaan juga bagus. Jadi bagaimana peran antara bagaimana berbagi dengan sesama dan bagaimana kita beribadah itu harus ada keseimbangan. Dan Yesus sudah mengatakan begitu, menjadi simbol dari bagaimana kita beribadah kepada Tuhan di satu sisi, tapi juga bagaimana kita berbagi dengan orang yang lemah. Begitu. Berikan statement terakhir. Jadi statement terakhir itu begini ya, saya jadi terharu sendiri kalau saya memimpin diskusi begini, mendengar Anda begitu, saya jadi terharu sendiri gitu loh. Bisa menangis kadang-kadang kalau mengingat segitu ya, betapa kita berlima bisa mempertontonkan satu, tanda petik ya, kematangan beragama. Barangkali kalau tadi Anda menyebut kita berbuat baik, memihak kepada yang abandon, yang terempas, terkandas, sebelum iman, Anda bilang ya, kadang-kadang kita seperti itu kan. Alangkah indahnya kalau dengan iman kita seperti itu, sehingga mengalir. Beragama kita itu mengalir sebagai lambang kemanusiaan kita kan, begitu ya Romo. Your last statement. Ya, Natal sebagai perayaan, dan perayaan saya kira perayaan kemanusiaan, perayaan kemanusiaan, dan ini akan dirasakan sebagai perayaan kemanusiaan kalau umat Kristen yang kebetulan merayakan secara khusus itu mengekspresikan kepedulian terhadap sesama, bukan hanya orang yang Kristen saja, tetapi harus berbagi dengan teman-teman di luar Kristen. Karena hanya dengan berbagi itu kita akan dapat juga kekuatan baliknya akan ditangkap, dan akhirnya kita ketemu energi positif. Dan kalau ini dengan sinergi ini, saya membahasakannya ini energi lah. Energi ini kita bagi, akan terjadilah yang namanya sinergi. Dan kalau sudah sinergi, maka akan sinkronisasi akan terjadi, koordinasi akan terjadi, harmonisasi akan terjadi, dan akhirnya kelahiran ini sendiri diperbesar. Bukan hanya kelahiran ya, kenangan pada Yesus yang memang lahir untuk kemanusiaan yang dirayakan oleh orang Kristen, tetapi juga akhirnya kelahiran untuk kemanusiaan yang lebih besar. Jadi saya berpikir saya betul-betul diperkaya oleh Ustadz dengan Mozohori, karena bukan hanya kematangan, saya pikir bukan hanya kematangan, ini memberikan pencerahan untuk kita semua ya, bahwa kita sebetulnya berjalan di jalan yang sama, berjalan di jalan yang sama, hanya mungkin ayunan langkah kita berbeda. Karena beda saja lalu kita ribut, tetapi nilai-nilai besar yang kita ini kan saya kira kesana juga ujungnya. Dan saya kira dengan itu saya berterima kasih atas acaranya Pak Sugeng ini. Jadi Bapak sekalian, waktu juga yang membatasi kita. Moga-moga episode ini mampu menyentak hati-hati, atau kalau di dalam bahasa Al-Quran itu mutmainah, jiwa yang tenang. Ini semua kita berlima ternyata memiliki jiwa yang tenang, dan moga-moga ini bisa mencerahkan kaum Kristiani yang dalam beberapa hari ini akan memperingati hari kelahiran Yesus, memperingati Natal. Saya dari meja saya setulus hati, sebening jiwa, mewakili teman-teman saya di sini mengucapkan selamat hari Natal. Moga-moga Natal membawa berkah dan menyinari, dan juga membawa andil bagi kesejahteraan umat dan kesejahteraan bangsa ini di kemudian hari. Insya Allah besok kita masih akan menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.